Baik Pak, tadi Bapak sudah melaksanakan pembelajaran di dalam kelas ya Pak ya? Iya. Iya. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran di dalam kelas tadi? Oh, pelajaran yang saya lakukan di kelas tadi Bu, sangat senang sekali Bu. Kenapa? Iya. Karena siswanya begitu antusias mengikuti kegiatan pembelajaran pembelajaran IPA. Mana di situ pembelajarannya berkaitan dengan real seperti yang mereka alami di dalam kehidupan keseharian. Apakah pembelajaran yang tadi Bapak sampaikan itu sudah terlaksana? Oh, sudah. Oh, ya sudah. Kalau memang pembelajaran tadi di dalam kelas itu sudah terlaksana, ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah ya Pak ya. Oh, alhamdulillah. Iya. Kalau begitu, terima kasih atas waktunya ya Pak ya, Ya, sama-sama, untuk Bu. praktek coaching dengan saya. Ya. Saya sangat-sangat berterima kasih sekali. Sama-sama Bu. Ya, apalagi pembelajaran tadi sudah terlaksana. Iya. Iya, terima kasih ya Bapak ya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini, pada hari ini kita akan menyaksikan kegiatan pembelajaran, yakni pelajaran IPAS. Salawat dan semua salam semoga pula senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya senantiasa mendapatkan bimbingan dan hidayah. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar atau mendalami kegiatan materi IPAS. Namun sebelum materi kita bahas, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Anak-anakku yang pintar, siapa yo yang berani bikin doa? Wis, Aul, silakan Aul sini. Pimpin doa teman-temannya. Ya, silakan. Di tempat duduk siap. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Doa selesai. Iya, terima kasih Saudara Nanda Aul yang telah memimpin doa. Kasih tepuk tangan. Ya anak-anakku sekalian, semoga tadi yang disampaikan, mudah-mudahan doa kita senantiasa dikabul dan kita mendapatkan kemudahan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Berikutnya, sebelum kegiatan pembelajaran, sebagai warga negara yang baik, warga negara Indonesia yang senantiasa melestarikan lagu-lagu nasional, alangkah baiknya kita awali kegiatan ini dengan menyanyikan lagu nasional. Siapa yo yang berani mimpin? Ayo sila, ya silakan bersila. Ada sila, ada sila.
Sebelumnya di lagu ini kita nyanyikan, anak-anakku diminta untuk berdiri terlebih dahulu. Yuk, berdiri semua. Ya, silahkan, silakan. Terima kasih Ananda Sila. Adik-adikku yang lain silahkan duduk kembali. Baik anak-anakku sekalian, itu tadi lagu kebangsaan atau lagu nasional telah kita nyanyikan sebagai bentuk pembuktian bahwa kita adalah warga negara Indonesia yang baik. Nah, kegiatan hari ini anak-anakku kita akan membahas tentang materi pelajaran IPAS, di mana materinya berkaitan dengan rantai makanan. Namun sebelum kegiatan kita mulai, Bapak pengen ngecek dulu nih. Siapa? Ayo, ada yang hadir, ada yang enggak, takutnya anak Bapak ada yang tidak hadir. Oleh karena itu nanti yang dipanggil mohon angkat tangan sambil mengucapkan hadir. Dimengerti? Mengerti? Oke, Anissa ada? Hadir. Sila ada? Hadir. Muhammad Fuad, mana Muhammad Fuad? Hadir. Aulia, mana Aulia? Hadir. Naila mana Naila? Naila Putri. Iya, Naila Putri hadir. Sania, mana Sania? Oh, hadir juga. Udo hadir. Terus siapa lagi nih? Mulyana, mana Mulyana? Pinter, Mulyana ada. Terus siapa lagi nih? Saputri. Ada mana Saputri? Hadir. Iya, ternyata alhamdulillah pada pagi yang kita ini anak-anakku sekalian semuanya diberi kesehatan sehingga bisa hadir di sekolah di kelas ini untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, seperti yang Bapak sebutkan tadi, bahwa kegiatan pembelajaran kita akan membahas tentang rantai makanan. Siapa ayo yang tahu ada apa di rantai makanan? Apa saja yang kamu ketahui? Coba. Ada? Coba ajukan tangan. Siapa? Yo. Saputri. Pinter. Ada apa, Nom? Produsen. Selain produsen, ayo ada apa lagi? Acung tangan. Wih, dua-dua. Ada konsumen. Ada apa lagi, Nom? Konsumen tingkat 2. Ada apa lagi coba?
Ayo. Solihin. Konsumen tingkat 3 pintar. Apa lagi? Sila. Ada apa? Ada pengurai. Masih ada? Masih ada? Masih ada? Oke, tuh. Itu yang berkaitan dengan rantai makanan. Nah, untuk lebih jelasnya sebagai penyampaian apa yang tadi anak-anakku sampaikan, di antara beberapa hubungan yang berkaitan dengan rantai makanan. Coba nih, Bapak punya video kartun. Ya, video kartun, mohon disimak. Apa saja sih? Betul kan yang tadi Bapak yang tadi anak-anakku sampaikan? Ada apa tadi? Ada produsen, ada konsumen, konsumen tingkat 1. Apalagi? Konsumen tingkat 2. Apalagi? Konsumen tingkat 3. Ada lagi? Pinter. Nah, betul nggak jawabannya? Coba disimak. Ya. Ini ada video yang berkaitan dengan rantai makanan yang tadi Anda sebutkan. Nah, tunggu ya. Iya. Apakah ini gambarnya? Kelihatan? Nah, ada apa itu? Ada belalang, ada apa lagi? Tumbuhan hijau yang tadi disebut produsen. Oke, ada belalang sebagai konsumen tingkat 1. Ini masih belum jelas. Nanti nih, perhatikan dulu, silahkan. Iya. Nah, perhatikan. Ada apa lagi tadi tuh? Ya, setelah produsen, konsumen tingkat 1 ternyata ada hewan lain juga. Ya. Nah, apa tadi? Ini apa tadi? Ada kodok. Nah, perhatikan. Oke, ada kodok. Setelah kodok, ada apa lagi? Kita saksikan dulu. Ini tanpa suara dan tanpa kalimat, hanya khusus untuk menjelaskan gambar hewan yang sedang bergerak saja. Nah, kodok tadi benar ya? Gambar kodok ternyata ada yang makan juga. Ngumpet dia nih. Ya. Ternyata setelah ngumpet tuh kodok dimakan apa tadi ya? Makan apa yang ngumpet? Ternyata ada hewan lain juga yang mau mengkonsumsi atau memakan. Coba kita saksikan. Di sini gambar burung apa? Gambar burung. Elang ternyata memanfaatkan hewan
hewan di tingkat konsumen. Tingkat berapa? Tingkat 3. Ular tadi konsumen tingkat 3. Nah, ini elang ternyata memanfaatkan konsumen tingkat 3 untuk menjadi bahan makan. Selesai, tiba malam hari. Ini gambarnya ada gambar bulan. Nah, ini dia. Ada gambar bulan. Tandanya malam tiba. Ditunggu beberapa saat, beberapa waktu. Ternyata makanan yang ditunggu seperti ular tadi tidak muncul-muncul. Pada akhirnya burung elang, kelak, paran dan mati. Selesai. Nah, anak-anakku sekalian, berarti pada kegiatan kita hari ini ada animasi film yang berkaitan dengan hewan. Itu ada proses apa di sana? Proses dimakan dan memakan. Yang pertama kali memproduksi makanannya sendiri, untuk orang lain juga dibagikan. Namanya produsen. Seperti apakah jenisnya? Tanaman hijau. Tanaman hijau ada diantaranya bisa berupa padi, bisa berupa rumput, atau pepohonan yang daunnya berwarna hijau. Di mana tanaman-tanaman yang daunnya berwarna hijau itu nanti dikonsumsi oleh produsen tingkat 1. Padi, rumput, dedaunan hijau biasanya dimakan apa? Ayo, siapa yang tahu? Seperti tadi gambar itu dimakan apa? Dimakan belalang. Tahu belalang? Tahu. Selain belalang, ayo, dimakan apa lagi? Misalnya padi. Dimakan tikus. Pinter, dimakan tikus. Betulkah padi punya orang tua kita, punya bapak-bapak petani di sawah suka dimakan tikus? Betul? Betul. Sehingga kalau padi itu dimakan oleh gerombolan tikus, biasanya para bapak-bapak petani panennya jadi alias tidak menghasilkan padi yang banyak. Oke. Dari gambar itu tadi pula ada selain belalang makan rumput, belalang makan padi, ternyata belalang juga dimakan lagi oleh makhluk hidup yang lain. Berarti belalang itu dimanfaatkan untuk sumber energi makhluk yang lain, makhluk hidup yang lain. Ya, seperti apa tadi dimakannya? Ayo, belalang dimakan oleh apa tadi? Oleh kodok atau kata. Nah, belalang merupakan sumber energi, sumber tenaga kalau dikonsumsi oleh kata. Ya. Nah, belalang sebagai makhluk hidup yang pertama kali memakan produsen, maka status belalang menjadi konsumen.
Tingkat berapa? 1. Tingkat 1. Nah, belalang yang telah makan produsen kemudian ternyata dimakan lagi oleh makhluk hidup yang lain. Maka makhluk hidup yang lain ini siapakah dia? Katak untuk urutan kedua yang memakan makhluk hidup. Maka katak posisinya sebagai apa? Konsumen. Konsumen tingkat berapa? Tingkat ya, tingkat 2. Nah, katak juga tuh ternyata ada yang makan lagi. Oh, yo, siapa yang tahu biasanya katak dimakan apa? Ular. Selain ular ada? Ada banyak. Bisa katak dimakan ular, bisa katak dimakan ayam juga bisa. Tapi pada tadi video katak dimakan oleh ular. Sebagai apa lagi? Sumber energi, sumber kekuatan. Makanan ular diantaranya adalah makanan ular adalah katak di antaranya. Tapi apakah makanan ular ada yang lain? Ada. Nah, ular termasuk hewan atau makhluk hidup yang keberapa tuh memakan makhluk hidup? Yang ketiga, belalang. Apalagi katak. Yang ketiga, berarti ular menjadi posisi konsumen tingkat 3. Masih adakah makhluk hidup yang bisa memakan ular? Ada? Apa ya, siapa yang bisa? Ada yang bisa? Coba. Dimakan apa ular? Sang Putri, dimakan apa Putri? Dimakan elang. Elang itu apa ya? Burung raksasa, burung yang gede. Ya, ternyata burung yang gede, burung raksasa atau burung elang sejenisnya itu biasanya memakan ya, makan ular. Makanya itu apa, burung raksasa atau burung elang ini urutan yang keberapa yang memakan makhluk hidup? Urutan yang keempat. Maka elang diposisikan menjadi konsumen tingkat 4. Ya, belalang dimakan kodok. Kodok dimakan ular. Ular dimakan elang. Kalau ularnya habis, elang kira-kira kelaparan apa? Makanannya banyak. Hah? Kelaparan. Kalau kelaparan makhluk hidup butuh apa? Butuh kalau yang dimakan tidak ada, akan apa makhluk hidup? Akan Nah, kalau kemudian si elang itu mati, ya, si elang itu mati, kira-kira apa yang terjadi? Si elang menjadi kemudian membusuk. Nah, membusuk itu akhirnya yang tadinya badannya gede, penuh daging, tapi kalau sudah busuk, di sanalah ada kumpulan bakteri yang siap memakan badan si elang. Maka bakteri-bakteri ini dikelompokkan menjadi penguraian. Nah, kemudian kalau sudah diuraikan
tentu badannya habis, tulangnya habis, dagingnya habis, kepalanya juga habis. Yang tadinya badan kerang itu kuat, kalau sudah mati menjadi bagian-bagian terkecil yang pada akhirnya bagian-bagian itu dibutuhkan oleh tumbuhan. Maka bakteri yang membantu menguraikan menjadi kemudian pupuk, lapuk, dan pada akhirnya diserap oleh tumbuhan. Maka tumbuhan akan menjadi subur kembali. Pahamnya anak? Wih, kayaknya ini pada ngantuk nih, nggak semangat. Coba deh Bapak pancing dulu. Bisa nggak coba tepuk semangat? Bisa. Bisa. Ayo coba tepuk semangat. Kayaknya kurang deh. Sekali lagi deh. Mana suara dan semangatnya? Yo, tepuk semangat. Tepuk tangan buat kita semua. Masih ada yang cilok-cilok ternyata. Semangat oke, konsentrasi belum. Jangan ngelamun atuh Nong. Ini udah kayaknya ngelamun, ya Mulyana ngelamun deh. Belum konsentrasi ya. Aduh, ada yang tahu siapa yang bisa tepuk konsentrasi? Apa? Bisa? Bisa, coba deh. Sekali tepuk konsentrasi. Mulai. 1, 2, 3. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku yang bicara, aku yang mendengar. Siap. Lemes amat. Semangat ya, semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anakku. Nah ini tadi baru sekelumit seluruh materi yang berkaitan dengan rantai makanan. Oke, nah lebih jelasnya Bapak punya nih tayangan. Pengen lihat? Pengen tahu? Pengen tahu? Oke, dia Bapak akan tampilkan. Bentar ya. Sebentar. Bentar. Iya. Nanti untuk berikutnya akan kita saksikan nanti berkaitan dengan nonton lagi video. Nih ada berkaitan dengan rantai makanan. Bayang masih sama. Yang tadi disampaikan ada produsen, ada konsumen, dan ada dekomposer. Dekomposer itu adalah pengurai menjadi kompos.
Nah ini, ya, kaitannya dengan makhluk hidup. Tentu makhluk hidup yang satu itu tidak mungkin akan hidupnya sendiri, pasti membutuhkan makhluk hidup yang lain. Kenapa? Selalu berhubungan, selalu saling membutuhkan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Kalau ada yang dimakan, pasti ada yang memakan. Nah, di sini makhluk hidup di bumi tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa melibatkan lingkungan demi kelangsungan hidupnya. Tahukah kamu nih bagaimana hubungan memakan dan dimakan makhluk? Ya, tadi sebagian sudah coba Bapak jelaskan. Nah ini, ya, ada rantai makan. Apa sih Pak rantai makanan? Ini rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dalam urutan tertentu. Artinya ini menyesuaikan dengan lingkungannya. Sebab gak mungkin satu lingkungan hewan ada pada lingkungan lain memakan hewan yang lain. Ya, satu lingkungan, misalnya lingkungan kolam ada, lingkungan sawah ada, lingkungan laut ada, gitu tuh. Makanya tergantung. Bentar. Ya, ada satu lingkungan. Misalnya lingkungan sawah, hewan apa saja yang ada di sawah? Satu. Kalau makhluk hidup apa saja ada di sawah tuh? Ada rumput ada. Padi ada. Belalang ada. Katak ada. Apa lagi? Tikus ada. Ular ada. Burung ada. Itu masuk kelompok komunitas sawah. Kalau di laut, ayo siapa yang tahu? Di laut ada apa? Hah? Ada teripang. Ada apa lagi? Ada ikan kecil, remora biasanya ya. Ada ikan yang sedang yang makan ikan kecil. Ikan kecil dimakan ikan sedang. Ikan sedang dimakan oleh ikan besar. Ada yang namanya plankton, fitoplankton, ada ikan remora, ada zooplankton dan lain sebagainya. Ya, nah ini tuh, gambarnya seperti yang Bapak sebutkan tadi. Nah, ada rantai makanan. Nah, rantai makanan setiap memiliki peran yang berbeda. Namun perlu diingat bahwa setiap makhluk dapat memiliki peran yang berbeda. Ya, dalam rantai makanan yang berbeda. Agar lebih memahami, silakan disimak lagi. Nah ini yang tadi, ya. Pada rantai makanan tentu tidak akan terlepas dari 3 unsur ini. Ada unsur produsen, ada unsur konsumen, ada unsur pengurai atau decomposer. Yang pertama, produsen, yaitu makhluk hidup yang berperan sebagai penghasil bahan makanan bagi makhluk hidup lain, ada dapat membuat makannya sendiri melalui proses fotosintesis. Dalam hal ini yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan hidup. Siapa yang tahu apa arti fotosintesis? Ada Jung? Ayo anak yang pintar. Apa arti fotosintesis? Ada? Tuh yang biasa tuh kita di luar di sawah. Ya, proses
dengan bantuan sinar matahari. Oke, itu ya. Nah, kemudian berikutnya ya ada konsumen. Nih, konsumen ini itu pemakan atau pemakai. Ya, konsumen yang dimaksud pada pelajaran IPA adalah konsumen dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu sebagai satu konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup yang mendapatkan energi dari produsen yang pertama kali biasanya berasal dari golongan herbivora. Nah, apa tuh herbivora? Herbivora yaitu hewan pemakan daun atau tanaman hijau. Biasanya sapi, betul? Apalagi? Apalagi kambing, ada yang lain? Kelinci, ada yang lain? Kerbau, tikus, masih banyak lagi. Kemudian konsumen tingkat 2 adalah makhluk hidup yang mendapatkan energi dari konsumen tingkat 1. Jadi hewan yang makan tanaman tadi itu dimakan pula oleh hewan yang lain. Ini itu konsumen tingkat 2 adalah makhluk hidup yang mendapatkan energi dari konsumen tingkat 1. Biasanya berupa hewan pemakan daging atau biasa disebut hewan itu sebutannya karnivora. Ya, ingat ya, hewan pemakan daging sebutannya adalah karnivora, dan hewan pemakan segala atau omnivora. Pemakan segala ini dia doyan tanaman, tetapi juga doyan daging. Jadi tanaman mau, daging pun mau. Contohnya ular, singa, dan elang. Kemudian yang C, konsumen tingkat 3 adalah makhluk hidup yang menggantungkan sumber makanan dari konsumen tingkat 3. Ya, tadi. Kemudian berikutnya ada populasi. Populasi ini kaitannya dengan perkembangan satu jenis makhluk hidup. Populasi adalah kumpulan beberapa individu jenis pada suatu tempat dan waktu tertentu. Syarat anggota populasi adalah hidup bersama dalam satu komunitas, ya. Terus populasi berfungsi sebagai anggota populasi, mempunyai persamaan anatomi dan fisiologi serta dapat melakukan perkawinan yang menghasilkan keturunan fertil yang satu jenis. Contohnya burung kawin dengan burung, makin burungnya jumlahnya makin banyak. Kodok kawin dengan kodok, maka jumlah kodoknya nambah banyak. Begitu pula dengan hewan yang lain. Nah, ini rantai makanan yang tadi sudah kita singgung-singgung, ya. Misalnya ada padi dimakan rumput, dimakan padi atau rumput dimakan tikus, kemudian tikus dimakan ular, dan seterusnya. Yang tadi coba sampaikan, ya. Nah, ini contoh makan rantai makanan pendek. Artinya dari produsen, ya, itu ternyata ada hewan yang langsung, hewan gede langsung makan rumput, dan hewan itu tidak yang makan lagi, ya. Nih contoh, ini rantai makanan yang pendek. Produsen langsung dimakan konsumen tingkat 1, tetapi nggak ada tingkat 2-nya. Kenapa? Rumput atau tanaman hijau dimakan oleh gajah. Coba ayo, kira-kira hewan apa yang bisa makan gajah?
Ayo. Ada? Ada? Takut singa juga. Apalagi burung elang. Oh, gajahnya gede. Keinjak malah main seret. Ya? Oke. Nih, langsung dimakan. Rantai makanan ini tidak selalu terdiri dari hutan yang tadi disampaikan. Ya, proses yang panjang karena ukurannya yang besar. Gajah dewasa tidak memiliki predator alami. Predator itu artinya yang memangsa gajah. Ya. Gajah dewasa tidak memiliki predator alami. Gajah memakan jenis tumbuhan termasuk rumput dan daun pohon akasia di padang rumput. Nah, kita tahu gajah biasanya hidup di mana? Di hutan atau padang ilalang, padang rumput, ya. Sehingga gajah biasanya jarang ada yang mengganggu. Kenapa? Karena dia bentuk dan postur tubuhnya yang sangat besar, sehingga ya dia itu walaupun makan rumput sebagai konsumen tingkat 1, namun biasanya menjadi konsumen terakhir. Ya. Berikutnya di jaring-jaring makanan yang lain, ya, selain tadi ada rumput dimakan belalang, padi dimakan tikus, ternyata ada jaring-jaring makanan yang lain. Ada bunga. Tahu bunga? Tahu? Ada semut, ada kupu-kupu, ada kumbang, dan ada lalapan. Nah, ini jaring-jaring makanan yang lain nih, yang merupakan terdapat jaring-jaring makanan yang biasanya hewannya berbeda dengan yang tadi Bapak sampaikan. Ya, jadi ada bunga biasanya dihisap oleh semut, betul? Betul. Bunga juga dimakan atau dihisap padunya oleh kupu-kupu. Ya, nah lebih jelasnya jaring makanan merupakan kumpulan jaring makanan yang saling berkaitan. Ada satu ekosistem yang sama. Nih ekosistemnya biasanya ekosistem apa kamu jumpai ini? Nah iya, ekosistem apa? Atau adanya di mana nih hewan-hewan ini? Ada tanaman, ada semut, ada kupu-kupu, ada kumbang, ada lapa-lapa. Biasa kita jumpai di mana? Ayo. Di kebun. Di mana lagi? Di taman. Di mana lagi? Di ladang. Ya. Ya, jadi itu berapa hewan yang biasanya kita jumpai pada tempat tertentu, ada di kebun, ada di taman, ada di sawah. Nah, sampai di sini selesai. Ya, kira-kira dari paparan yang tadi Bapak sampaikan ada gambaran enggak? Berkaitan dengan rantai makanan. Ya, ada gambaran? 1, rantai makanan terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai atau dekonsumsi. Rantai makanan terbentuk tidak hanya satu koloni, tidak hanya satu lingkungan, tetapi bisa berbagai lingkungan. Kebun rantai makanan juga tidak terbentuk satu arah, hewannya itu saja tidak, tetapi juga bisa terbentuk hewan yang lebih jelasnya Bapak juga punya nih film. Mau nonton film? Mau nonton film? Oke, film video. Kita saksikan bareng-bareng.
masih berkaitan dengan yang tadi. Nah, nih. Bentar. Sepertinya suaranya habis ini, Bu. Bentar. Suaranya habis kayaknya, Bu. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Melalui makanan, makhluk hidup dapat memperoleh energi yang digunakan untuk tumbuh, berbentuk bukti, doa, dan Ya, nih. Lebih jelasnya ini rantai makanan dari makanan. Ya, simak baik-baik. selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Simak ya. Ya. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Melalui makanan, makhluk hidup dapat memperoleh energi yang digunakan untuk tumbuh, bergerak, dan juga melakukan aktivitas. Interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem berupa rantai makanan. Nah, rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan memakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Sekarang perhatikan rantai makanan yang ada di dalam kalian ini. Di sini rantai makanan dimulai dari produsen, yaitu tumbuhan hijau yang dimakan oleh belalang. Kemudian belalang menjadi sumber makanan bagi katak. Kemudian katak sumber makanan bagi ular, ular sumber makanan bagi orang. Kemudian elang yang mati diuraikan oleh jamur sebagai pengurang. Rantai makanan ini merupakan salah satu interaksi antar makhluk hidup. Lalu apa saja ya peran makhluk hidup dalam rantai makanan? Berikut ini adalah perannya. Yang pertama adalah produsen. Produsen ini adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Jadi produsen ini adalah tumbuhan hijau. Kemudian yang kedua adalah konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga bergantung pada makhluk lain. Contoh dari konsumen adalah hewan. Dan yang ketiga adalah pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati. Contoh dari pengurai adalah cacing tanah, jamur, dan juga bakteri. Nah, sampai di sini ngerti ya? Paham kan? Ini kaitannya dengan rantai makanan itu dikelompokkan, ada produsen, ada konsumen, ada pengurai. Tinggal nanti yang berkembang ada di konsumen. Ada konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan seterusnya. Ini kemudian dikelompokkan produsen, contohnya tanaman hijau, ada padi, ada rumput, dan pohon yang lain. Kemudian baik konsumen biasanya pengguna, pemakai, pengkonsumsi, jenisnya biasanya berbentuk ada jenis hewan. Sedangkan pengurai terdiri dari jamur, cacing tanah, bakteri, dan sebagainya. Lanjut. Berikut ini adalah piramida rantai makanan. Sekarang perhatikan ya. Lihat di sini pada piramida rantai makanan yang paling bawah, yang paling banyak dan yang paling besar adalah produsen. Ya, jadi produsen ini merupakan tumbuhan hijau. Kemudian di atasnya produsen di sini adalah konsumen satu. Konsumen satu ini adalah hewan herbivora atau
omnivora. Jumlah dari konsumen satu ini lebih sedikit daripada produsen. Kemudian di atasnya konsumen satu adalah konsumen dua. Konsumen dua ini jumlahnya lebih sedikit lagi dari konsumen satu. Konsumen dua ini adalah hewan-hewan karnivora atau hewan yang memakan daging. Kemudian di atasnya konsumen 2 ada konsumen 3 atau puncak. Nah, konsumen puncak ini merupakan hewan karnivora dan tidak ada lagi hewan yang memakannya. Jadi hewan pada konsumen 3 ini adalah yang jumlahnya paling sedikit. Nah, tuh konsumen itu ternyata ada 3 dan yang paling tinggi biasa disebut konsumen puncak. Maka konsumen puncak itu hewannya jumlah dan ukurannya itu semakin sedikit. Sekarang perhatikan gambar hewan dan tumbuhan berikut ini. Yang pertama ini adalah tumbuhan. Tumbuhan ini merupakan produsen. Jadi, tumbuhan dapat memproduksi makanannya sendiri melalui fotosintesis. Kemudian, tumbuhan dimakan oleh tikus. Tikus ini merupakan konsumen satu. Konsumen satu merupakan hewan herbivora atau hewan omnivora yang memakan produsen secara langsung. Kemudian, tikus ini dimakan oleh ular. Ular di sini adalah konsumen 2. Nah, konsumen 2 ini adalah hewan karnivora yang memakan konsumen 1. Kemudian, ular ini dimakan oleh elang. Elang merupakan konsumen 3. Konsumen 3 ini adalah hewan karnivora yang memakan konsumen 2. Kemudian di sini elang yang merupakan konsumen 3 adalah konsumen yang tertinggi. Nah, tidak ada lagi yang memangsa elang sehingga ketika elang mati, elang akan membusuk dan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Jadi organisme ini yang mengurai konsumen 3 yang sudah mati. Nah, hasil penguraiannya menjadi sumber makanan lagi bagi tumbuhan. Jadi ini terus berputar seperti ini pada sebuah rantai makanan. Dalam rantai makanan terjadi aliran energi. Aliran energi adalah proses berpindahnya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Energi tersebut kemudian akan berpindah saat makhluk hidup tersebut dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Sekarang perhatikan ya gambar di bawah ini. Yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan komponen abiotik dari suatu ekosistem. Matahari merupakan sumber utama energi pada makhluk hidup. Kemudian energi dari matahari digunakan oleh tumbuhan dan menghasilkan bahan makanan. Kemudian energi pada tumbuhan ini dimakan oleh konsumen 1. Nah, tumbuhan dimakan oleh konsumen 1 dan menjadi sumber energi bagi konsumen 1. Berikutnya, konsumen 1 ini dimakan oleh konsumen 2. Konsumen 1 ini menjadi sumber energi bagi konsumen 2. Kemudian konsumen 2 dimakan oleh konsumen 3. Artinya konsumen 2 pun menjadi sumber energi bagi konsumen 3. Kemudian konsumen 3 atau konsumen yang tertinggi ini mati dan diuraikan oleh pengurai. Nah, energinya akan pindah ke pengurai. Jadi nutrisi dari pengurai ini akan diserap lagi oleh tumbuhan. Jadi seperti ini ya aliran energi pada sebuah rantai makanan. Ya, baik tuh. Ini berkaitan dengan rantai makanan. Yang sudah Bapak sebutkan, idenya sama, ya.
kelanjutannya. Jadi kita tahu bahwasanya rantai makanan itu ada terjadi proses makan. Yang pertama jadi produsen menjadi makanan di konsumen, dan konsumen 1, 2, 3 menjadi energi untuk konsumen berikutnya. Paham saya di sini anak-anak? Paham saya di sini? Ya paham. Baik, kalau paham, sebagai kegiatan berikutnya adalah di depan kalian sudah ada meja apa? Di meja kalian sudah ada karton, sudah ada gunting, lem. Ya, silakan menghadap ke meja. Temennya, yo pegang kartonnya, pegang guntingnya, pegang alat-alat yang dibawa. Silakan, di sana ada gambar. Kamu potong-potong dan susun ditempel di karton yang disediakan. Silakan, kartonnya dibuka ya Neng. Ya, kartonnya dibuka, silakan, kartonnya dibuka. Iya, ini bisa buka kartonnya. Gitu ya, selesai. Cepat, ditarik. Ya, yang lain gunting gambarnya ya. Silakan, yang lain gambarnya gunting. Pegang gambarnya nanti ditempel. Ya. Oke, gambarnya yang ini ya. Ini gambarnya. Yang ini. Oke, silakan digunting. Ya. Mangga segera ditempel di karton yang disediakan. Kenapa? Oh, iya. Nih. Oke, silakan. Ya. Silakan. Ya, diluruskan dulu kartonnya, takut melengkung. Boleh nanti kartonnya yang warna putih boleh, baliknya. Oh, yang berwarna hijau juga boleh. Ya, atau berwarna yang kuning juga boleh. Yang putih juga boleh. Ya, silakan masing-masing gunting gambarnya dulu. Gunting gambarnya dulu. Ini yang mana yang itu silakan. Ini ya, gunting, awas. Semua bagian harus satu bagian. Kalau gambar tanaman hijau, ada di sana tanaman hijau. Ya, silakan diluruskan. Ya. Atau ada yang nulis di sini, ditulis dulu di karton nih. Tulis rantai makanan. Di atasnya di sini. Ya. Tulis di sini pakai spidol. Rantai makanan. Ya. Itu tuh. Nanti di bawahnya baru ditempelkan bagian-bagian yang menjadi rantai makanan. Ada hewan, silakan ya Neng, dipotong ya. Mana? Ini dipotong. Ini cepetan, jangan ulang. Iya, ya potong, silakan. Tuh, satu, kalau ini tanam hijau berarti dari sini. Ini tikus ke sini, ya, silakan. Ya. Dapat perannya masing-masing kan? Ya, pakai tulisannya huruf cetak atau huruf gede, boleh pakai spidol langsung boleh. Rantai makanan. Ya. Tulisannya diikutkan, Neng. Ini ke sini nih. Ini ke sini. Nih, ini mana ininya? Tuh kan. Tulisannya diikutkan. Biar itu. Tulisannya jangan hewannya doang. Kalau ini enggak nih. Kalau ini enggak. Ini yang dipotong nih. Nih, dipotongnya ke sini. Yes. Ini potong tikus. Konsumen 1 kan? Ini konsumen 2 segini dipotongnya gitu tuh. Ya.
Ya sini. Naska. Awas, kalimatnya disatukan dengan hewannya, ya. Ya, silakan. Yang di bukan pinggirnya nih dipotong segini, tuh segini, ini dipotong segini, tuh kayak segini gitu, cepetan ya, nanti ditempel, ini nggak usah, ya cepetan, ya mana yang ini cepetan digunting. Nih gunting hewan bulan konsumen 2 kan, jadi guntingnya bundar. Dia acak-acak ini mini konsumen 1 ke sini, ini paling produsen ke sini, gitu ya. Dibalik dong, ini buram. Jadi kalau buram yang putihnya. Awas dengan kalimatnya sampai itu. Coba sini. Nah, ya kayak begini tuh. Nih ya, tuh kayak begini. Nih ke ular. Ular itu konsumen 2. Nih, kayak begini motongnya tuh. Nih, kayak begini. Nah. Nih, motongnya kayak begini. Ya, sebentar. Ya. Ya. Ya, terus nanti digambar langsung gini tempel. Gimana nih? Nah, di mana ayo? Boleh. Nanti anak panahnya pakai spidol boleh. Awas nggak cukup. Cepetan, nulisnya cepetan. Jangan pakai lama. Ya. Terus digunting aja. Iya, pinter. Pinter. Dilem dong, dilem. Ya, kasih lem tempel, kasih lem cepetan. Kasih lem. Ya. Cepetan ya, cepetan. Iya. Tiga kamu ya, dari bawah, dari bawah. Kalau kamu langsung ditempel ya. Kalian kemana ambil lemnya? Gambarnya mana yang lebih cocok? Itu gambar apa? Lihat cepetan. Ini pintar. Iya. Iya, pintar. Oke, lanjut cepetan. Ya yang lain, yang jarang gimana naranya tuh? Sampai ular, awas, ada muat nanti. Ada di sana dulu, ada turun. Main berapa? Main 2. Main 3-nya mana? Lanjut ya.
serius. Iya. Pintar, iya. Terus, oke. Pintar, iya. Iya. Siapa yang sudah selesai? Ayo. Ada yang sudah selesai? Sudah selesai? Ya, sudah selesai. Nah, ya pintar. Coba angkat ya, angkat. Oke, yang sudah selesai kasih tepuk tangan. Iya. Angkat, angkat. Coba angkat. Oke, selesai. Oke, pintar. Selesai. Dah, yang lain. Dah, yang lain. Oke. Anak-anak, untuk berikutnya Bapak akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Yang tadi silakan mohon diisi. Ya, mohon diisi, ayo. Mohon diisi. Iya, ini. Silakan diisi sesuai dengan tabel yang ada di situ. Ya, silakan diisi. Ayo, lanjut. Ya, diisi. Ayo. Oke. Dari yang sudah boleh silakan bawa ke depan. Dipresentasikan, ayo. Silakan. Silakan. Ayo Putri, kelompoknya silakan bawa ke depan. Oke. Yuk, nah, semua kelompoknya bawa. Iya. Yuk. Satu kelompok semuanya peserta kawan-kawannya ke depan ke sini. Teman kalian ada yang sudah selesai pertanyaannya sudah? Sudah. Ya silakan, dipresentasikan, dijelaskan. Di situ ada apa saja rantai makanan, silakan jelaskan. Ya Putri. Ya silakan Putri, ayo. Iya, berikutnya, ayo. Iya, pintar. Berikutnya ada lagi konsumen berapa? Ayo. Oke, berikutnya masih ada. Ayo. Iya. Oke, masih ada bagiannya. Ya, silakan. Iya. Oke, baik sekali. Yuk kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Putri. Kasih tepuk tangan. Iya.
Ya, terima kasih Putri kelompoknya. Sekarang boleh duduk kembali. Yang sudah? Sudah, oke. Baik anak-anak. Demikian kegiatan kita pada hari ini berkaitan dengan materi rantai makanan. Nah, perlu diingat, perlu direnungkan kembali berkaitan dengan materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berguna bagi anak-anakku sekalian sehingga menjadi putra putri terbaik sekolah ini. Demikian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Apabila kurang berkenan, kurang jelas, bisa nanti ditanyakan di lain waktu dan kesempatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, bagaimana perasaannya tadi setelah melaksanakan pembelajaran di dalam kelas? Perasaan saya ketika mengadakan belajar dalam kelas senang sekali karena anaknya antusias menerima pelajaran yang berkaitan dengan mata pelajaran. Apakah pembelajaran di dalam kelas tadi itu sudah terlaksana? Oh sudah Bu, sudah. Oh, baik Pak, kalau sudah terlaksana ya Pak ya, Ya. mungkin hanya itu saja praktek coaching kita Ya. tentang pembelajaran supervisi akademik di dalam kelas ya Pak ya. Oh, iya. Iya, saya ucapkan terima kasih. Oh, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi